Lydia. Hadir, Bu. Realita. Hadir, Bu. Riani. Hadir, Bu. Tarsi. Hadir, Bu. Putra. Hadir, Bu. Nah, hadir semua ya. Woi. Jadi materi kita hari ini tentang sistem pencernaan dan makanan. Sistem pencernaan adalah jaringan organ yang mengubah makanan menjadi nutrisi agar tubuh dapat menyerapnya untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Sedangkan makanan adalah bahan baku yang kita konsumsi yang akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi molekul-molekul kecil atau disebut nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan lemak yang kemudian diserap oleh tubuh dan sisanya dibuang menjadi fases. Prosesnya meliputi pemecahan mekanis atau mengunyah dan kimiawi atau disebut dengan enzim di mulut, lambung, dan usus serta penyerapan nutrisi ke aliran darah. Materi kita sampai sini, ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu, berikan satu contoh sistem pencernaan dan makanan. Contoh dari proses sistem pencernaan makanan itu, contohnya pertama itu mulut. Mulut adalah makanan dikunyah dan bercampur air liur, enzim mulai memecah karbohidrat. Yang kedua, kerongkongan atau disebut dengan esofagus adalah makanan didorong ke lambung melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga yaitu lambung. Asam lambung dan enzim memecah makanan lebih lanjut. Yang keempat, usus halus. Nutrisi diserap ke dalam darah atau disebut dengan jejunum atau ileum. Yang kelima, usus besar. Adalah sisa makanan menjadi hifases atau disebut dengan sekum atau rektum. Yang keenam itu adalah air. Proses dikeluarkan dari tubuh. Contoh makanan itu tadi contoh makanan dari sistem pencernaan. Sekarang contoh makanan sehat pencernaan. Yang pertama itu buah apel. Buah apel atau disebut dengan pektin dan serat. Yang kedua sayuran. Yang ketiga biji-bijian. Yang keempat probiotik atau disebut dengan yogurt, kefir atau ginseng. Yang terakhir cairan air putih atau disebut penting untuk hidrasi. Jadi lanjut tentang alat pencernaan makanan. Alat-alat pencernaan makanan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan kita terdiri dari mulut, pangkal, kerongkongan atau faring, kerongkongan esofagus, lambung, usus halus yang terdiri dari usus lunak dan selanjutnya usus tengah dan usus penyerapan, sedangkan usus besar terdiri dari usus tebal atau kolon dan poros usus atau disebut dengan rectum dan anus. Yang pertama itu mulut. Yang pertama mulut. Yang kedua kerongkongan. Yang ketiga lambung. Yang keempat usus halus. Dan yang kelima yang terakhir usus besar. Dari kelima ini ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama tadi itu yang pertama itu tadi mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi memotong dan menghaluskan makanan menjadi bagian kecil
Faring merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Lambung atau perut besar terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan saluran makanan terpanjang, panjangnya kurang lebih 5 meter serta banyak mengandung pembuluh darah dan limfa. Yang terakhir, usus besar. Usus besar terdiri dari dua bagian. Yang pertama, usus tebal dan poros usus. Usus tebal terdiri dari bagian yang naik, bagian yang datar, dan bagian yang turun. Bagian aktif yang berbeda adalah poros usus atau disebut dengan rektum. Usus tebal mengatur kadar air pada sisa makanan. Apabila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, dinding usus tebal menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya juga, jika sisi makanan kekurangan air, dinding usus tebal mengeluarkan air ke sisa makanan tersebut. Di dalam usus terdapat bakteri coli atau disebut Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi fases.